Halo semua. Malam ini saya akan review tentang bagaimana seorang dosen memberi materi secara daring menggunakan video conference tidak berbayar, gratis, dan bisa dipakai kapan saja tanpa perlu harus mengundang dan lain sebagainya. Jadi fasilitas yang dipakai pada LMS ini sudah dimiliki sendiri, sehingga kita sebagai pengelola cukup mengaktifkan salah satu fitur yang nanti kita gunakan. Nah, sebelum saya mulai, di sini saya akan mereview tentang integrasi Spada. Jadi LMS yang sudah digunakan di seluruh Indonesia oleh beberapa PTN se-Indonesia itu sudah terintegrasi dengan header atau sistem sister yang diterapkan oleh Kemdikbud untuk menyongsong mendukung Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Nah, pada program MBKM juga sudah dimiliki oleh beberapa integrasi autentifikasi login yang sudah difiturkan oleh Spada itu sendiri. Jadi ada berita Spada yang sudah terintegrasi, ini otomatis akan masuk ke LMS kita. Kemudian statistik ya penggunaan learning untuk user online pada ini kebetulan 2 jam terakhir ya, user yang menggunakan untuk tata kelola web itu dengan grafik mulai dari 2 Juni, 25 Juni sampai saat ini bulan Juli. Itu akan kebaca oleh Spada atau sister sebagai kita yang mengajar di home base masing-masing wilayah. Kemudian ada angket juga sudah dibuat oleh Spada untuk meninjau sejauh mana progres perguruan tinggi melakukan perkuliahan secara daring dan bisa dilakukan di mana saja dengan attitude yang kuat ya, sehingga course Spada Indonesia ini bisa terwujud dengan baik. Nah, di sini kita langsung saja bagaimana membuat video conference gratis tanpa batas dan tidak berbayar. Oke, kita langsung saja ke kuliah daring. Jadi di kuliah daring ini teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang ada pada kelas ya atau course yang sudah disediakan oleh program studi dalam kurikulum. Ini saya masuk misal seperti tata kelola web ya, mata kuliah yang saya ajar sendiri di kampus ini. Oke. Nah, setelah classroom terbuka dengan posisi seperti ini ya, ini posisinya sudah kelihatan semua ya. Nah, untuk akses itu tergantung dari bandwidth yang dipakai, sehingga tidak mempengaruhi sistem yang sudah dirancang atau dijalankan. Ini banyak fitur gambar sehingga pembacaannya sedikit besar ya, berat. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat teman-teman dosen. Ini ada beberapa topik yang sudah dipakai, kebanyakan membuat materi yang berbasis blended learning ya. Ini pengenalan clouds itu langsung live menggunakan big blue button. Ini fitur tampilannya. Ini ada zoom juga ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk menambahkan fitur yang saya maksud tadi, kita bisa memberi materi secara live streaming atau video conference tatap muka jarak jauh. Kita cukup mengaktifkan fitur edit yang warna hijau ini sebelah kiri atas. Teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah muncul ikonnya karena proses pembacaan. Oke. Saya ke atas ya. Oke, saya fitur edit, nanti fitur di bawah akan muncul editing untuk menambahkan topik. Ini kan paling terakhir ya. Nanti akan muncul paling bawah ada topik 1, topik 2 ini ada muncul edit ya. Jadi kita bisa nambah. Ini kebetulan topik terakhir masih video conference ya. Ini saya akan turun ke bawah. Ini saya tambahkan topik 1. Oke, saya tambahkan 1 saja. Kemudian topiknya saya beri label atau nama.
misal pertemuan terakhir ya, atau UAS lah, atau interview. Oke. Ini sudah jadi ya topik 14. Saya labeli dulu. Saya akan ganti labelnya sehingga kita bisa tahu. Kita akan memberi tugas atau asesmen pada topik 14. Nanti ini misal interview ya. Interview saya akan buat. Oke, saya akan label interview untuk topiknya. Kemudian di dalam topik itu sebenarnya subpokok bahasan. Jadi topik itu adalah pembahasan ya. Jadi topik itu adalah pembahasan atau bahasan dari mata kuliah ini ya. Ini saya akan tambahkan aktivitas yang saya maksud, yaitu membuat video conference tanpa bayar, gratis, dan fiturnya sangat mudah ya. Dibanding menggunakan Zoom harus berbayar, tidak berbayar waktunya cuma 40 menit. Kalau ini bebas waktunya, nanti kita lihat sendiri. Jadi saya akan coba buat tema interview. Saya tidak perlu mencari lagi user, karena user adalah siswa saya. Ini kelebihannya. Jadi saya sebagai mentes, sebagai moderator, viewernya adalah enrollment, orang yang mengikuti perkuliahan saya. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Jadi ini di setting dulu label virtual classroom-nya apa, nama anunya temanya, kemudian schedule bisa 100 hari atau lebih, asal jangan setahun ya. Misal hari ini tanggal 18 ya, tanggal 18 saya masuk di jam 5, ini subuh ya, saya masuk jam 5, berarti jam 17 ya, 17.36 35. Oke. Sampai besok misal. Nah, sampai besok 19. Boleh seperti itu. Nah, kita akan coba apakah bisa dipakai atau berjalan. Nanti kalau ada kesalahan atau tidak kesesuaian, kita rubah lagi schedule-nya. Jadi tidak terlalu repot ya. Udah, seperti itu Bapak Ibu. Sambil menunggu proses load webnya, sambil mengkonfigurasi. Ini udah selesai. Ini sudah selesai. Jadi saya tinggal klik aja sekali. Nanti mahasiswa juga yang masuk di kelas ini akan klik, muncul itu, klik sekali, dan dia akan menerima proses siap untuk daring. Ini ada kesalahan. Dia belum membuka. Dia bukanya itu jam 5.35. Oke, saya belum mengatur waktunya di server pada LMS ya. Saya akan atur kembali. Jadi saya akan edit ya. Saya akan edit 37. Dia minta tadi jam 17 sampai jam baiklah, saya akan ke jam malam aja ya. Jam 21.00 misal. Ini tanggal 18 hari ini ke tanggal, oke, saya kasih maju 22 ya. Ini ke tanggal 17 lah yang saya buka kemarin. Coba kita set and display dulu, apakah bisa terbaca. Nah, itu sudah bisa ya, jadi siap, langsung join aja, klik join. Udah, coba kita join. Karena kebetulan kameranya saya pakai di sini, maka nanti ada pilihan. Kita pakai yang kamera di PC ya. Ini saya menggunakan dua kamera, satu eksternal, satu built-in dari PC. Nah, ini sudah langsung muncul ke halaman ayo ke halaman Zoom ya, bukan Zoom ya, tapi ke halaman Big Blue Button. Nah, kita aktifkan mikrofon yang sama, kita allow saja. Tes 1 2 3. Sistem akan membaca. Kalau baik kita beri tanda. Kalau baik sudah membaca. Currently the only Nah, person in untuk this conference. kamera kita boleh aktifkan. Kita nanti disuruh pilih kameranya. Karena kameranya saya pakai ini saya pakai Lenovo aja ya. Boleh low, boleh medium, boleh high, tergantung kebutuhan. Kita start aja. Nah, itu akan muncul nanti wajah saya di sini. Jadi yang sebelah kiri ini akan muncul wajah saya.
kemudian yang sebelah kanan itu di sini di eksternal atau USB. Jadi sangat mudah ya. Kalau kita mau share screen, tinggal klik ini share screen. Filenya di mana gitu. Saya coba short button. Nah, ini langsung baca share screen. Jadi begitu mudah ya, gratis, bisa atur kapan saja, tidak pakai 40 menit, tidak pakai waktu kapan harus mati, tidak perlu. Jadi memang dipakai untuk semuanya. Terima kasih, itu saja dari saya Zainal Arifin. Mudah-mudahan ada manfaat ke teman-teman dosen ketika ingin meredaus biaya untuk streaming. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.